Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ana di pertemuan TM15 ya. Ini TM yang terakhir, yakni kita akan membahas tentang keselarasan strategi bisnis dan dengan strategi sistem informasi dan teknologi ya. Oke. Sebelumnya kita akan seperti biasa kita akan mencari key questionnya ya. Jadi pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021 kita membahas tentang keselarasan strategi bisnis dan strategi SITI. Ya, maaf ini harusnya di bawah ini. Nah, oke. Sip. Kata kuncinya apa? Jadi selalu dalam setiap pertemuan Bu Ana ingetin kalau mau belajar itu kita harus menjadi kritis, berpikir kritis. Nah, critical thinking di sini adalah intinya kita tahu pertanyaan apa yang mau kita gali. Nah, kata selaras, apa yang dimaksud dengan selaras? Selaras artinya adalah serasi, sesuai, dan sepadan. Jadi ini adalah keselarasan, keserasian antara strategi bisnis dengan strategi SITI. Nah, kemudian apa tandanya kalau tidak selaras? Nah, nanti kita bahas di halaman selanjutnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan strategi bisnis? Jadi tadi kan ada kata selaras antara strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu apa? Kita tengok pada bab 2 tentang keunggulan kompetitif. Jadi di situ kita belajar bahwa satu perusahaan itu selalu dihadapkan oleh berbagai macam ancaman. Nah, kemarin teorinya siapa yang berhubungan dengan ancaman ini? Ya, teorinya Porter 5 Force, jadi 5 macam ancaman. Kemudian bagaimana cara perusahaan tersebut menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Tentu menggunakan strategi. Nah, strategi yang dipakai kita refer kepada video Bu Ana sebelumnya tentang strategi manajemen ya. Jadi ada strategi utama dan strategi umum. Kalau strategi utama biasanya kita membahas tentang apakah perusahaan itu pakai strategi diferensiasi, yakni produknya apakah unik. Nah, kalau produknya unik berarti dia bisa pasang harga tinggi. Kemudian yang kedua adalah low cost leadership. Jadi apakah produknya ini berupa produk-produk habis pakai yang digunakan sehari-hari. Jadi apakah produknya ini bisa memimpin di pasaran karena harganya yang murah tetapi dengan kualitas yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada strategi fokus. Jadi dari perusahaan tersebut, dari berbagai macam produk yang dimiliki, nah mana yang paling banyak memberikan keuntungan, memberikan laba, itu yang difokuskan. Jadi fokus di sini bisa ikut yang low cost, ini leadership, atau yang diferensiasi. Oke, itu tadi tentang sekilas tentang bab 2 ya. Jadi tentang strategi bisnis. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih strategi SI itu, strategi TI itu membahas tentang apa, kemudian bedanya apa antara strategi sistem informasi dengan strategi teknologi informasi, itu bedanya apa, fokusnya di mana. Nah, kemudian setelah kita tahu fokusnya di mana, bedanya apa, kemudian
Nah, diselaraskan dengan strategi bisnis tadi. Jadi dalam bisnis itu kan ada bisnis canvas model ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, ini dibantu dengan teknologi. Nah, apakah strategi teknologi ini sudah selaras dengan strategi bisnis? Nah, ini ada model keselarasan. Nah, jadi ini teorinya Henderson dan Venkatraman. Kemudian ada teorinya Luhmann tahun 2000 ya. Kemudian ada kriteria yang dipakai sebagai acuan. Jadi, oh ini strategi bisnis ini sudah selaras dengan strategi teknologinya. Selarasnya itu pakai acuan apa? Untuk menilainya itu pakai kriteria yang apa? Yang mana? Ada berapa macam kriteria? Nah, itu akan kita pelajari di pada pertemuan kali ini. Kemudian kalau sudah ada kriterianya, kemudian bagaimana cara evaluasi keselarasannya. Nah, di sini kita di kita akan belajar tentang evaluasi berdasarkan skala Likert terkait keselarasan. Hal kedua setelah key question yang selalu difokuskan sama Bu Ana, yakni adalah tentang mind mapping. Jadi pada tiap pertemuan setelah ada key question, jadi pertanyaan penting apa yang harus digali, kemudian kita bikin mind mapping. Mind mapping ini adalah cara kita melihat teori ini secara garis besar. Jadi misalkan kita mau ke Surabaya gitu ya, kita tahu arahnya, tapi ada jalan apa, gang apa. Nah, itu nanti yang bisa kita lihat pada mind mapping pertemuan kali ini. Jadi tentang keselarasan strategi. Jadi strategi itu dikatakan selaras, itu berarti dia berhasil menyesuaikan, mensinergikan antara strategi bisnis dengan strategi sistem informasi. Kemudian kalau dikatakan gagal, maka gagal ini tandanya apa? Nah, ini ada sedikit tentang tanda-tanda kegagalan strategi bisnis dengan teknologi ya. Misalkan dibatalkan proyek, kemudian proyek yang mubazir, kemudian kurangnya koordinasi antar divisi atau antar fungsional dalam departemen, kemudian mungkin sistemnya yang kurang responsif atau pegawainya yang kurang terintegrasi. Nah, di sini mungkin terjadi konflik-konflik. Nah, itu juga tanda bahwa antara sistem bisnis dengan teknologi yang dipakai belum selaras sepenuhnya, terjadi konflik. Kemudian ada berapa macam kegagalan. Nah, di sini ada bisa berupa kegagalan teknis, kegagalan data, kegagalan pemakai, kegagalan organisasi, kemudian gagal total, terus gagal parsial atau sebagian, kemudian kegagalan secara korespondensi, proses, interaksi, dan harapan. Nah, ini penjelasannya bisa kita browsing sendiri ya. Jadi kira-kiranya kalau kegagalan teknis itu berhubungan dengan teknis, pasti berhubungan dengan teknologi, entah itu hardware-nya atau software-nya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kegagalan data, mungkin data yang diperlukan ini datangnya tidak secara cepat atau secara responsif seperti yang kita inginkan. Kemudian kalau kegagalan pemakai ini berhubungan dengan end user, jadi pegawai yang memakai teknologi itu, apakah skillnya itu sudah
mumpuni atau belum. Nah, ini bisa terjadi kegagalan pemakai. Kemudian kegagalan organisasi, ini kegagalan dalam mengorganisir, entah itu namanya mengorganisasi itu dari berbagai macam pekerjaan, mungkin mengorganisasi personel yang mengerjakan, yang bertanggung jawab, kemudian berhubungan dengan keuangan. Nah, itu juga. Kemudian gagal total, jadi antara pegawai, antara teknologi yang dipakai, antara organisasi, pimpinan organisasi, mungkin tidak ada sinkron di antara ketiganya. Itu bisa terjadi kegagalan total atau kegagalan parsial. Kemudian kegagalan secara korespondensi, ini berhubungan dengan komunikasi, ini komunikasi data, email atau lain sebagainya. Jadi ketika suatu data itu butuh diproses dengan cepat, tetapi sistemnya tidak merespon seperti yang kita inginkan, ini bisa terjadi kegagalan korespondensi. Kemudian kegagalan proses. Nah, ini biasanya terjadi pada proses dalam perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada berapa proses toh. Nah, itu lihatnya pada teori bisnis canvas model. Jadi ada teori value chain ya. Jadi ada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Nah, kegiatan utama pada proses ini ada logistik in, ada proses, kemudian logistik out, kemudian ada service after sale, kemudian ada pelayanan. Nah, itu kayak gitu. Kemudian ada kegagalan interaksi, mungkin komunikasi antara marketing dengan customer mungkin tidak responsif yang diinginkan. Nah, ini bisa terjadi kegagalan interaksi atau kegagalan harapan. Jadi yang kita inginkan itu pinginnya cepat, tapi kalau nggak direspon itu bisa mengurangi kepuasan kita terhadap suatu produk ataupun suatu perusahaan. Nah, kemudian yang berhubungan dengan strategi bisnis. Kalau ngomongin strategi bisnis, kita balik ke bab 2, yakni keunggulan kompetitif. Jadi apa sih strategi bisnis? Yakni kegiatan jangka panjang untuk melaksanakan visi, misi, dan sasaran atau tujuan perusahaan. Nah, ini untuk merumuskan strategi ini ada tahapan-tahapannya, ada berapa tahap. Nah, ini kita lihat. Nah, ini proses dalam merumuskan strategi ada 4 tahap atau 5 tahap ya. Biasanya ada yang mengatakan 5 tahap. Kemudian tahap yang 1, pemindaian lingkungan. Ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Kemudian perumusan strategi. Nah, ini berhubungan dengan visi misi perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana menerapkan strateginya. Nah, strategi yang dipakai yang mana? Tadi kan ada 3. Nah, harus dipilih salah satu. Tidak bisa suatu perusahaan itu pingin produknya itu berkualitas tetapi dengan harga paling murah. Nah, tidak bisa. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Kalau perusahaan itu main di kualitas, maka dia harus berani mematok harga mahal. Tapi sebaliknya, kalau dia mau bermain dengan harga paling murah, nah dia memberikan kualitas yang sesuai, setidaknya di atas rata-rata untuk barang yang sejenisnya. Nah, ini penerapan strategi. Kemudian bagaimana mengevaluasi strategi? Nah, evaluasi strategi itu ada balance scorecard, kemudian ada yang lain-lainnya, nanti dicari lagi. Kemudian balik lagi ke atas.
tentang strategi sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Nah, intinya kalau strategi SI itu menjawab pertanyaan apa, jadi aplikasinya apa yang dipakai. Nah, kalau TI itu berhubungan dengan menjawab pertanyaan bagaimana, jadi berhubungan dengan hardware, software, kemudian jaringan internet dan dukungan pada end user. Nah, ini adalah bagaimana melakukan aplikasi ini. Jadi strategi SI itu bicara tentang aplikasi apa yang diperlukan, jadi butuhnya perusahaan itu bisa di cover oleh aplikasi apa, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, butuh hardware yang speknya seperti apa, softwarenya apa, apakah software khusus keuangan atau software khusus tergantung yang mau dihandle ya, data misalkan data customer atau data penjualan produk, kemudian berhubungan dengan internet juga, apakah pakai wifi atau pakai kuota biasa. Nah, ini kemudian dukungan pada end user. Kalau aplikasi itu baru di launching atau aplikasi yang belum ada sebelumnya, maka harus ada pelatihan pada end user. Tetapi kalau aplikasi itu sudah banyak yang serupa, mungkin ada pegawai yang lihat saja, oh sudah bisa, ada yang diajarin dulu baru bisa, ada yang sudah diajarin enggak bisa-bisa. Nah, ini yang susah, pegawai sudah diajarin tapi tetap enggak bisa. Nah, ini biasanya karena faktor umur. Nah, kemudian strategi bisnis selaras atau tidak, ini ada modelnya. Jadi kita lihat ada contohnya, ada pakemnya gitu loh, model keselarasan. Nah, ini teorinya siapa? Ini ada dua teori. Jadi teorinya SAM itu M-nya 1, itu yang Henderson dan Venkatraman tadi. Terus kalau teori SAM M-nya 2 itu teorinya Luhmann. Nah, teorinya apa saja? Nanti kita lihat di bawah sebentar. Untuk tujuan strategi SITI, untuk apa sih kita memakai teknologi itu? Nah, tujuannya kita memakai teknologi itu untuk keunggulan kompetitif. Nah, balik lagi ke keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu apa ya? Berhubungan menjadi unggul. Jadi perusahaan itu kalau ingin unggul pasti punya strategi. Nah, strateginya apa? Harus sesuai dengan visi misi dan sasaran tujuannya ini tadi. Kemudian tujuan dari penggunaan teknologi yang berikutnya adalah produktivitas pegawai. Misalkan pegawai itu mengerjakan laporan dengan memakai komputer atau tidak, maka bisa dipastikan kalau memakai komputer pasti hasilnya lebih bagus, lebih cepat. Nah, tapi juga tergantung dengan keterampilan pegawai tersebut. Ada juga yang udah dikasih komputer, dikasih internet tapi nggak selesai-selesai. Maaf ya, ini wajahnya Bu Ana kok hilang-hilang terus. Nah, kemudian lanjut lagi. Tujuan suatu perusahaan menggunakan teknologi, yakni untuk mengetahui cara baru terkait pengelolaan organisasi. Jadi pengelolaan yang baik itu bagaimana sih, yang efisien, yang efektif itu apakah bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi terbaru. Nah, ini diselaraskan dengan kondisi perusahaan, karena teknologi terbaru tentunya juga akan membutuhkan dana yang besar. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mengembangkan bisnis baru. Jadi ketika bisnis itu membuka cabang di luar kota atau di luar
daerah atau bahkan di luar negeri, maka butuh penunjang berupa sistem yang terintegrasi. Jadi antara cabang yang satu dengan cabang yang lain bisa saling berkomunikasi secara efisien dan efektif. Oke, jadi kita balik lagi ke teori SAM. Jadi apa sih teori SAM? Teori SAM ini adalah tentang model keselarasan. Jadi patokan apa saja yang harus diselaraskan dalam perusahaan itu. Nah, ini yang dikemukakan oleh Luhmann ini ya. Jadi ada 5 tingkatan. Jadi ada 4 hal dalam SAM yang Henderson itu ada 4 kuadran. Jadi berbicara tentang strategi bisnis, kemudian strategi TI, kemudian tentang infrastruktur organisasi, kemudian yang keempat adalah infrastruktur sistem informasi. Lanjut lagi nih ya, kita ke bawah dulu. Jadi ini tadi ada tahapan dalam membuat strategi bisnis. Nah, yang ini adalah fokusnya. Jadi apa sih bedanya antara strategi bisnis, kemudian strategi sistem informasi dengan strategi TI? Nah, ini jadi kalau strategi bisnis itu berhubungan dengan keputusan bisnis, tujuan dan arah, ini visi misi, kemudian perubahan. Nah, ini perubahan terkait kemajuan zaman juga, kemudian perubahan terkait pesaing juga. Nah, kalau strategi sistem informasi ini didasarkan pada orientasi pada kebutuhan akan data pada bisnis tersebut. Jadi fokusnya pada aplikasi. Kalau sistem informasi jadi fokusnya pada informasi, bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut secara efisien. Jadi aplikasi apa yang berguna untuk mensinergikan informasi yang ada. Jadi ada data tentang keuangan, data tentang pegawai, data tentang penjualan atau marketing. Nah, ini di bagaimana sebisa mungkin data-data yang ada ini disinergikan. Artinya tiap divisi tidak terjadi konflik, mungkin sumber daya yang selalu dirasa kurang atau terjadi perebutan sumber daya. Nah, kayak gitu. Kemudian strategi TI, fokusnya apa? Nah, ini tentang bagaimana memperoleh informasi tadi. Jadi kalau SI itu apa yang dibutuhkan, data apa saja. Nah, ini kalau TI ini berhubungan dengan teknologinya, bagaimana memperolehnya. Ini didasarkan pada aktivitas, kemudian orientasi pemenuhan dan fokus pada teknologi. Jadi kalau sistem itu fokus pada sistem informasi itu fokus pada aplikasi, sedangkan kalau teknologi informasi itu fokus pada teknologi. Oke, lanjut. Nah, ini yang teorinya tentang SAM tadi ya, ada M-nya 1 dan ada teori SAM pakai M-nya 2. Masing-masing membahas tentang 4 kuadran, jadi 4 hal. Jadi kalau teorinya Henderson ini menggabungkan antara strategic fit, jadi kesesuaian strategik dengan integrasi fungsional. Jadi kalau kita ngomong fungsional, kita ingat-ingat lagi apa? Pohon manajemen. Jadi ada manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen pemasaran, kemudian penelitian juga. Nah, ini bagaimana integrasinya di antara kelima
manajemen ini tadi. Nah, apakah strategi di antara manajemen keuangan dengan manajemen pemasaran, apakah sudah sesuai atau fit, strategic fit? Nah ini, jadi menggabungkan antara bisnis dengan IT. Ya, tadi kan sesuai antara apa? Antara strategi bisnis dan strategi teknologi. Oke, kalau sudah bisnis dengan teknologi, apakah bisa berintegrasi secara fungsional? Nah, ini yang dibahas ada, kalau bisnis itu ada lingkup atau scope, terus kompetensi, terus ada governance. Nah, governance ini adalah tata kelola, sama IT juga, jadi lingkupnya masing-masing ya. Kemudian kalau tadi kan ada bisnis strategi, IT strategi, kemudian infrastruktur organisasi, dan yang keempat infrastruktur IT. Jadi 4 hal ini yang dilihat dalam kesesuaian bisnis dengan teknologi. Jadi 4 hal ini yang dinilai. Nah, menilainya bagaimana? Nah, ini yang teorinya Luhmann ya. Jadi 4 juga, ada strategi bisnis, ada strategi IT. Nah, ini infrastruktur organisasi, ada infrastruktur TI, IT. Nah, ini yang dibahas dalam komponen masing-masing strategi. Jadi kalau kalian mau lebih detail, Bu nilainya bagaimana sih? Itu ada skala Likert-nya, itu kan berarti ada yang apa namanya, ada 5 tingkatan kalau nggak salah. Sebentar. Nah ini ada 5 level tingkatan. Jadi yang paling rendah tingkatannya atau masih terjadi konflik, masih belum selaras, belum sepenuhnya selaras, masih terjadi gap. Nah, ini rentang skalanya antara 1 dengan 1,99. Jadi antara 1 dengan 2 ya. Kemudian level 2 antara 2 dengan 3. Gampangannya seperti itu. Jadi yang dinilai apa? Ya 4 hal itu tadi ini yang dinilai. Nah, lingkup bisnisnya, kemudian kompetisi khususnya, kompetensi khususnya, kemudian ada tata kelola bisnisnya bagaimana, kemudian struktur administratifnya bagaimana. Nah, ini penjelasan detail bisa kalian browsing sendiri ya, banyak yang membahas tentang ini. Kemudian nah, ini ada dari 4 itu tadi, ada kriteria yang dinilai. Jadi selain 4, ini ada 6 yang dinilai. Jadi apakah komunikasinya sudah bagus antara masing-masing fungsional atau departemen. Kemudian bagaimana kompetensi masing-masing pegawai, apakah sudah sesuai. Kemudian governance, apakah bisnis itu dikelola dengan baik, tata kelolanya apakah sudah sesuai dengan yang standar umum yang jadi patokan. Nah, ini. Kemudian partnership, apakah dalam berhubungan dengan orang lain sudah terjadi interaksi yang bagus, apakah konflik-konflik bisa dihindari, atau kalau terjadi konflik apakah bisa cepat diselesaikan. Nah itu tentang partnership. Kemudian scope dan arsitektur, ini berhubungan dengan fleksibilitas dalam teknologi. Kemudian skill, apakah masing-masing pegawai atau orang yang ada dalam perusahaan tersebut punya skill yang bagus, apakah mereka selalu inovasi, bisa menjadi entrepreneurship, maksudnya
apakah mereka punya inovasi untuk mengembangkan bisnisnya ke arah yang lebih bagus. Nah ini, apakah mereka punya style manajemen yang serasi, kemudian ada education, cross training, kemudian sosial, trusting, environmental. Nah environment ini terkait budaya ya, budaya organisasi. Jadi apakah dalam organisasi tersebut itu pegawainya diizinkan untuk punya inovasi baru, mungkin punya ide baru yang bisa dituangkan dalam perusahaan tersebut. Nah ini levelnya kita tadi sudah bahas. Jadi yang paling bagus yaitu adalah level 5 ya, optimize, jadi lebih dari 4,5 ini. Nah ini adalah patokannya. Jadi kalau level 5 itu komunikasinya lancar, kemudian kompetensi masing-masing pegawai ini bagus, bisa diperluas ke mitra kerja di luar, terus tata kelolanya juga terintegrasi antara dalam perusahaan dengan mitra kerja, kemudian bagaimana kemitraannya, apakah sudah adaptif. Nah ini, jadi kalau masih level 1, level 2 ini, kalau level 1 itu masih kurang komunikasi, mungkin terjadi konflik, kemudian kompetensinya ada beberapa pengukuran teknis yang belum tercapai, tata kelolanya mungkin prosesnya masih terpusat dengan biaya yang terpusat juga. Nah prioritas reaktif, jadi bukan proaktif tapi reaktif. Jadi ketika ada masalah bingung bereaksi, padahal harusnya kan sebelum ada masalah timbul bisa proaktif untuk mencegah. Kemudian kemitraan, masih sering terjadi konflik. Nah ini TI dipandang sebagai beban biaya. Jadi TI ini masih dipandang, mungkin masih dipandang sebelah mata ya. Jadi TI ini bukannya sebagai hal yang bisa menambah laba, menambah keuntungan dalam meraup ini keuntungan. Jadi TI ini masih dianggap sebagai beban biaya. Jadi antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan karena TI ini belum sebanding. Jadi masih besar banget biaya yang dikeluarkan untuk teknologi, tetapi impactnya pada perusahaan masih belum terasa. Nah ini, kemudian lingkup berhubungan dengan apakah masih tradisional, accountingnya apakah masih pembukuan biasa, belum otomatis pakai aplikasi. Nah itu, kemudian secara keterampilan IT mengambil risiko, kurang penghargaan. Nah ini, jadi IT itu masih dipandang sebelah mata, kemudian masih perlu pelatihan-pelatihan teknis. Oke, faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan? Di sini kegagalan artinya nggak selaras antara strategi bisnis dengan teknologi, itu nggak selaras strateginya. Nah, apa saja yang jadi faktor kegagalan? Nah, ini yang pertama adalah waktu. Jadi antara sistem, antara bisnis dengan teknologi mungkin masih meremehkan waktu, jadi time manajemennya kurang diperhatikan. Kemudian penentuan lingkup dan kebutuhan ini masih lemah, jadi gaya manajemennya dari atas ke bawah, padahal yang bagus itu menggabungkan antara atas ke bawah dengan bawah ke atas. Jadi antara pegawai yang diberi ruang untuk berinovasi, nah dia bisa urun saran untuk kemajuan perusahaan. Jadi gaya manajemen yang terlalu otoriter ya, atas ke bawah, ini menjadi gagalnya
keselarasan. Jadi meskipun teknologi yang diadopsi itu bagus, mungkin teknologi paling mahal, paling baru, tetapi kalau pimpinannya ini tidak mau mengadopsi tidak adaptif terhadap perubahan zaman, maksudnya masih kolot, tidak menerima pemikiran orang lain, nah itu sama saja dengan bohong. Jadi keselarasan itu nggak akan bisa terjadi. Kemudian risiko proyek kurang memadai. Nah, ini biasanya karena komunikasi lagi. Jadi ada waktu, ada lingkup, komunikasi, kemudian berhubungan dengan analisis risiko, tidak ada agen atau sponsor. Nah, kemudian yang kelima, kebutuhan bisnis masih rancu. Jadi visi misinya nggak jelas. Jadi visi misi mungkin ada tapi tidak dimaknai secara tidak dimaknai secara luas. Jadi masing-masing pegawai hanya tahu oh ya visi misinya begini, tetapi tidak dimaknai dan diaplikasikan dalam setiap pemikiran di dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini masih reaktif dan bukan proaktif. Oke, sampai di sini udah 38 menit penjelasan tentang TM15 tentang keselarasan strategi ya. Jadi kalau kalian ingin memahami lebih dalam bagaimana menilainya, Bu, ini ada skala Likert, ini biasanya berhubungan dengan statistik. Oke, ya benar emang. Jadi kalian baca jurnal ilmiah yang terkait SEM ini. Jadi kamu akan lebih paham lagi, punya gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana melakukan penilaian, karena penilaian pada materi ini bisa memberikan gambaran jelas nanti kalian waktu mengerjakan skripsi ya. Jadi membuat skripsi itu nulisnya bagaimana, kemudian ngitungnya bagaimana, baca hasil perhitungannya bagaimana. Nah, itu ada skala Likertnya gitu. Nah, oke, sampai di sini gua akhiri. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa berkah dan berguna dalam peningkatan skill kemampuan dalam bekerja. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.